Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Sobat KUKM? Kita kembali lagi di Sinobar Sinau bareng podcastnya Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur. Saya Tika Sulistia, kali ini ditemani narasumber yang luar biasa. Sudah hadir di studio podcastnya Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur. Saya mau kenalin dulu, ada Kak Luni Nanda Romawati, COO Koperasi Jasa Multipihak Kreapidia Sejahtera. Halo. Sehat. Sehat dong, harus sehat ya. Iya. Harus sehat cuaca. Meskipun udah menjelang akhir tahun. Mas, itu harus tetap sehat. Nanti akhir tahun nggak bisa tahun baruan pertama, yang kedua target 2023-nya makin naik ya. Iya. Jadi harus sehat. Udah di last minute jadinya Iya, harus kejar. meskipun isunya 2023, aduh ekonomi juga masih belum stabil juga. Bahkan ada kabar resesi. Aduh, mudah-mudahan enggak ada ya. Aku yakin enggak, karena udahlah berita biarin berita ya, karena ekonomi Indonesia tuh sebenarnya luar biasa sih sebenarnya, apalagi dengan adanya UKM dan satu lagi koperasi. Luar biasa. Baik, tema kita kali ini adalah koperasi multipihak. Waduh, koperasi jenis apa lagi ini? Itu yang mau kita bicarain. Katanya ini adalah koperasi model baru di Indonesia, bahkan mungkin di Jawa Timur ya. Aku nggak tahu, nanti kita akan tanya-tanya di Jawa Timur ada berapa sih ini jenis koperasi multipihak seperti yang dimiliki oleh Mbak Luni, Koperasi Kreapidia. Gitu ya. Baik. Nah, Mbak, kita obrolin koperasi multipihak dulu deh. Ini definisinya apa sih koperasi multipihak? Koperasi apa lagi ini? Oke. Koperasi multipihak itu koperasi model baru gitu kan. Saya nggak bisa bilang kalau ini koperasi jenis baru, karena kalau sesuai undang-undang jenis koperasi kan ada koperasi jasa, koperasi konsumen, simpan pinjam dan lain sebagainya gitu. Kalau ini model multipihak, yang menjadi ciri khas dari koperasi multipihak itu ada pengelompokan anggota. Maksudnya seperti apa gitu kan? Di dalam pengelolaan koperasi itu pasti ada stakeholder. Kalau di luar negeri namanya itu multi stakeholder, koperasi multi stakeholder co-op gitu kan. Di dalam koperasi itu kan pasti butuh stakeholder untuk mengelola sebuah perusahaan. Nah, koperasi multipihak ini dengan adanya Permen nomor 8 tahun 2021 ini akhirnya ada model baru yang bisa mengumpulkan kelompok-kelompok anggota sesuai kepentingan, sesuai dengan kesamaan peran, kesamaan kebutuhan untuk supporting si perusahaan koperasi ini seperti itu gitu kan. Jadi misal nih kalau Gojek ini berkoperasi gitu kan, dalam Gojek ini kan ada beberapa stakeholder ya. Ada investor, ada drivernya, terus ada konsumennya, mungkin ya user yang menggunakan. Nah, ini itu kalau dijadikan dalam koperasi, mereka semua punya kepemilikan saham semuanya. Tapi besar kecilnya ditentukan sesuai dengan peranan yang paling backbone tuh yang mana, kayak gitu. Jadi semuanya punya hak dalam pengambilan suara. Mereka juga punya dividen atau SHU kalau dalam koperasi seperti itu. Jadi semua terhimpun. Jadi nggak hanya kalau biasanya koperasi yang konvensional, koperasi jasa dia misalnya hanya petaninya aja gitu kan, jasa pertanian kayak gitu. Tapi nggak bisa ngehimpun yang lainnya. Mungkin bisa disupport gitu, tapi dia nggak punya hak dalam kepemilikan saham atau mungkin kepemilikan suaranya kalau dalam gitu. Jadi koperasi multipihak ini kalau untuk zaman sekarang di mana milenial ini dibilang bisa cukup fair ya. Jadi karena pembagiannya menurut porsinya gitu loh. Jadi tidak disamaratakan, misalnya semua dapat 50-50, tapi kan yang kerja keras sebelumnya ini bisa dapat bagian yang mungkin lumayan karena mereka lah yang membangun misalnya begitu ya, berdasarkan kepentingan gitu ya. Baik, luar biasa. Nah, ini di zaman milenial dan digital hari ini, koperasi multipihak ini di Indonesia, Mbak, relevansinya gimana nih? Relevansinya kita ngomongin bonus demografi ya. Bonus demografi saat ini kan didominasi oleh generasi milenial. Gitu kan. Generasi milenial itu sukanya kalau yang saya amati sukanya berkumpul atau berkomunitas. Suka nongkrong juga kita. Suka nongkrong gitu kan. Dan tapi mereka nggak mau rugi. Semua orang nggak mau rugi. Jadi
misal kita ambil contoh aja, kita nongkrong di warung kopi gitu kan, nongkrong di warung kopi, kita tuh selalu punya langganan nggak sih coffee shop itu? Punya. Nah, kalau misal coffee shop ini bentuknya koperasi gitu kan, dan kita sebagai konsumennya menjadi anggota, kita dapat SHU, kita juga punya hak suara. Misal nih, kayaknya coffee shop ini aku suka sama menu ini, bisa nggak sih menu ini ditambah kayak gitu? Oke. Nah, dari situ, jadi relevansi koperasi multi pihak di Indonesia menurut saya benar-benar bisa mendorong anak-anak muda itu untuk punya usaha bersama gitu. Bahkan nantinya kebutuhan dia dari bangun sampai tidur lagi bisa disupport sama koperasinya. Luar biasa. Gitu. Itu sih. Terus karena di koperasi multi pihak itu tadi mungkin kita bisa mengapresiasi sesuai dengan jasa yang dia berikan gitu kan, dengan pengelompokan itu kan menurut saya itu jauh lebih adil daripada kita hanya sekedar sama rata kayak gitu, hanya satu pihak aja. Nah itu akhirnya bisa lebih bertumbuh nih koperasinya dibanding koperasi konvensional. Tapi perlu ini ya Kak ya, perlu digarisbawahi juga. Jadi nggak semua koperasi itu bisa dimultipihakkan. Misal koperasi simpan pinjam gitu kan, itu kan ya udah itu memang nggak bisa gitu kan di multipihakkan. Takutnya yang koperasi udah berjalan simpan pinjam itu dimultipihakkan malah amburadul kayak gitu. Jadi di sini saya nggak mau minta semuanya bermultipihak, tapi coba ditimbang dulu nih gitu kan, mana yang bisa, mana yang emang benar-benar melibatkan beberapa stakeholder dan memang bisa supporting untuk scale up si koperasinya baru multi pihak. Tapi jangan terlalu terburu-buru karena kebanyakan teman-teman apalagi generasi muda gitu kan sebenarnya nggak butuh koperasi multi pihak, hanya satu kelompok anggota aja kayak gitu kan. Tapi dia buru-buru mau memultipihakkan, akhirnya malah ribet ke depannya kayak gitu. Karena di dalam koperasi multi pihak itu kan ada yang namanya pembagian kelompok ya. Ada pembagian kelompok, ada pembagian suara, ada bagian SAU juga. Nah, untuk menimbang itu kan nggak semudah itu, maksudnya biar equal, biar sama rata itu kan nggak semudah itu gitu kan. Perlu penggodokan yang cukup gitu kan. Nah, kalau dia terlalu terburu-buru yang sebenarnya belum perlu multi pihak, ya udah jalankan aja koperasi. Belajar dulu deh koperasi yang ada dulu, dibenerin gitu ya. Jadi kayak gitu sih. Baru nanti belajar. Nah, lewat Sinau Bareng ini, Sinobar, kita belajar dulu nih mengenai koperasi multi pihak. Nah, Malu nih istilah koperasi model baru multi pihak nih sebenarnya masuk ke Indonesia udah mulai kapan sih Mbak? Tahun berapa ya? Kalau koperasi multi pihak itu di luar negeri, di Inggris itu di tahun 70-an. Saya lupa nama koperasinya apa, pokoknya koperasi pemintal benang kayak gitu. Waktu itu ada sekitar 300 anggotanya gitu kan, dan ternyata mengalami penurunan decline gitu kan. Terus akhirnya si pengurusnya itu membuka investor untuk masuk dan konsumen untuk masuk menjadi keanggotaan, dan ternyata dari situ akhirnya koperasinya bertumbuh dan itu yang menjadi acuan koperasi. Ya sama halnya koperasi kan lahirnya di Inggris ya Kak ya gitu loh. Jadi koperasi multi pihak pertama juga itu dari Inggris itu akhirnya diduplikat di beberapa negara. Cuman kalau di Indonesia sebenarnya model-model seperti ini itu sudah ada beberapa gitu kan. Cuman permennya baru ada itu di tahun 2021 gitu kan, permen nomor 8 tahun 2021 tentang koperasi multi pihak ini. Jadinya kalau sekarang di Indonesia itu terakhir ada 14 koperasi multi pihak di Indonesia. Dari seluruh Indonesia baru 14 koperasi multi pihak yang mungkin tergolong aktif ya.
Iya, Iya. baru karena baru kan Baru permennya banget, baru betul, 2021 gitu kan. 2021, Jadi ya. sekarang ada 14 koperasi. Wah, masih gitu. belum banyak ya. Diharapkan dengan sinau bareng kita kali ini ada yang tertarik Iya. gitu. Nanti akan kita kasih nomornya Grapedia untuk siapa tahu ada yang tertarik belajar yang namanya multi pihak ini gitu ya. Baik. Nah, Mbak, koperasi ini kan butuh yang namanya legalitas ya. Betul. Banyak sekali. Ada beberapa, tidak banyak Iya. karena sekarang udah mulai dipermudah. Ada beberapa dokumen yang harus disediakan. Nah, di koperasi model baru ini multi pihak, proses pembuatan koperasi ini gimana? Apakah sama dengan koperasi yang lainnya? Oke, kalau ngomongin bagaimana sih cara buatnya koperasi multi pihak, sebenarnya sama aja dengan koperasi biasa Ya. gitu kan. Mungkin pertama kita ada sosialisasi dari dinas koperasi kayak gitu kan, Ya, sebelum kita betul. membentuk gitu kan, kita datang ke dinas koperasi untuk minta sosialisasi Ya. biar kita nggak salah jalan. Betul. Gitu kan. Jadi untuk sobat KUKM Ya. yang pengen bikin koperasi, jangan sungkan untuk datang ke dinas koperasi Betul. untuk mendapatkan pendampingan biar nggak salah jalan, karena banyak banget nih kasus-kasus koperasi bodong gitu Wah, kan. banyak banget tuh. Jadi jangan sampai terjadi lagi Iya. gitu kan, makanya bisa datang untuk mendapatkan pendampingan dan sosialisasi. Betul. Setelah itu teman-teman bisa melakukan rapat anggota gitu kan. Oke. Di rapat anggota itu kan untuk menentukan nama, Iya. membentuk anggaran dasar. Betul. Terus dari situ muncullah berita acara. Nah, berita Oke. acara ini yang akan diserahkan ke notaris untuk di SK-kan Kemenkumham seperti Baik. itu. Yang membedakan koperasi multi pihak dan koperasi pada umumnya Ya. itu ada di pembagian kelompok aja. Karena ini multi pihak tadi Iya, ya, prinsip hanya, dasarnya Di betul. anggaran dasarnya itu ada pembagian kelompok, Ya. ada pembagian suara kelompok, Oke. dan ada pembagian SHU kelompok. Ya, Itu ya. aja gitu. Tapi prosesnya sama seperti koperasi pada umumnya, dan dinas selalu welcome untuk mendampingi, dan Grapedia kemarin juga Pasti. didampingi oleh Dinas Koperasi Provinsi Jawa Timur. Wah, luar Sama biasa. Lama nggak prosesnya, Mbak? Karena orang-orang, aduh, ngurus sendiri nanti dokumennya lama ya dan lain sebagainya. Waktu itu mengurusnya lama nggak sih? Enggak kok, 2 minggu cepet. Kita yang lama adalah yaitu karena kita melibatkan beberapa pihak, gimana kita bisa mendiskusikan ini menjadi sama-sama adil dalam Oke. pembagian peran, dalam pembagian suara, Ya. dalam pembagian SHU-nya itu biar sama-sama equal gitu Ya. kan. Itu yang lama. Kita dari bulan April, Mei, kalau koperasinya Grapedia ya, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, Oke. 5 bulan kita diskusi. Godok internal dulu ya, Godok biar fix internal, dulu iya, baru betul. nih supaya nanti nggak Nggak berantakan. Kalau berantakan. kalau belum fix dan sefrekuensi semuanya Nah, para pengurus dan anggota, betul. waduh nanti Dan- ambiar. Dan sekarang itu dipermudah untuk membentuk Oke. koperasi. Benar. Hanya 9 orang. Kalau dulu kan 20 Betul, orang. betul, yang baru, sekarang ya. hanya 9 orang aja. Kece banget kayak deh koperasi ya. Betul. Oke, luar biasa. Nah, pada saat mendirikan nih, waduh, ini kendalanya banyak banget itu. Boleh Mbak di-share kalau multi pihak nih, seperti Grapedia, ini punya keunggulannya apa aja sih dan tantangannya pasti ada di awal. Oke, Boleh. tantangannya di awal. Mungkin saya mau flashback cerita dulu. Boleh, kenapa boleh. ada Grapedia gitu. Berawal dari patah hati. Selalu seperti itu ya. Jadi sisi positif dari patah hati itu kita bisa lebih produktif, sobat KUKM biasanya gitu Iya, kan? Iya, betul. Berawal dari patah hati, saya karena gemes sama koperasi, patah hati sama koperasi, gemes Oke. sama koperasi, gemes sama koperasi. Saya selalu setiap ngajak temen untuk berkooperasi itu susah gitu kan. Saya dulu di koperasi mahasiswa, pengennya kan Oke. setelah koperasi mahasiswa pengen bentuk koperasi Sendiri ya, gitu kan. bener. Ya, gitu. Tapi ternyata kok nggak bisa gitu kan, ternyata nggak bisa, akhirnya benar-benar patah hati gitu kan. Oke, saya nggak mau berkooperasi, saya mau berkomunitas aja. Oke. Tapi dari situ waktu itu saya di komunitas ekonomi kreatif Oke. gitu kan. Saya ketemu sama teman saya di Lamongan, saya di Tuban, saya aslinya Tuban, teman saya Lamongan. Ya. Terus kita mengalami masalah yang sama gitu. Kita berkomunitas, kalau kita terlalu aktif di komunitas, kita nggak sejahtera. Tapi kalau kita nggak aktif di komunitas, Ya. komunitasnya mati. kayak Benar. gitu kan.
akhirnya kita coba cari kan, oke, kita bikin koperasi aja gitu kan. Kalau koperasi kan komunitasnya punya kepemilikan gitu. Betul. Kan gitu, tapi ada masalah lagi gitu kan, teman saya nggak mau gitu kan, nggak bisa kalau kita berkoperasi. Kenapa nggak bikin perusahaan aja? Kalau berkoperasi nanti 5 tahun setelah kita gede koperasinya, kita nggak jabat jadi pengurus, udah hilang kayak gitu kan. Kita hanya sebagai anggota biasa, kita nggak punya suara yang cukup untuk terus melanjutkan visi kita gitu kan. Akhirnya waktu itu belum mengenal koperasi multi pihak gitu kan. Coba cari referensi yang ada di luar negeri dan pokoknya kita coba pola, dan ternyata waktu itu ada permen tentang koperasi multi 2021 ya gitu kan. Terus ini ada loh koperasi multi pihak gitu kan, menarik nih gitu kan, tapi referensinya masih minim banget di Indonesia gitu kan. Akhirnya bingung gitu kan, coba kita tanya para yang dari dinas, dari kementerian dan sebagainya, coba kita tanya dan sebagainya, tapi juga masih proses melengkapi juga gitu kan. Akhirnya berani nggak kita buat gitu kan? Ya udah, kita berani karena tujuan kita pengen memberdayakan para pelaku ekonomi kreatif yang tadinya kita which is itu komunitas, komunitas, which is itu komunitas yang sebelumnya kita aktif di sana gitu kan. Terus akhirnya kita bangun koperasi Kreapedia itu. Kenapa Krea gitu kan, kreatif gitu, Kreapedia itu. Jadi Kreapedia berdiri dari situ karena patah hati itu gitu kan, dan kita pengen sejahtera bersama gitu kan, kita pengen menolong diri kita bersama-sama gitu kan, dengan skill yang kita punya gitu kan, dengan skill saya koperasi, terus kalau teman saya itu memang skill bisnisnya yang memang terus ada teman-teman kita yang ada di skill grafis, video dan sebagainya gitu kan, dan sampai ada pemodal juga kayak gitu kan. Akhirnya kita kolektifkan, terus kita coba susun dan jadilah inilah Kreapedia. Oke, kembali ke keunggulan dan tantangannya Mbak, apa nih? Oke, keunggulan dan tantangan Kreapedia apa KMP di koperasi multi pihak nih? Kreapedia boleh atau multi pihak dulu deh, kita bahas multi pihak dulu ya. Kalau keunggulan tadi karena ada pengelompokan akhirnya itu lebih produktif. Benar. Akhirnya kan perannya diakui. Kalau nggak ada pengelompokan itu akhirnya bingung. Aku di koperasi ini ngapain sih? Jadi antara anggota tuh ada motivasinya gitu loh. Betul. Itu. Terus karena di sini model baru dan lebih dinamis ya, gitu kan. Akhirnya model-model bisnis yang lainnya bisa masuk gitu kan. Kalau koperasi yang sebelum-sebelumnya, misal koperasi simpan pinjam nih, akan stuck di simpan pinjam aja, atau mungkin koperasi produsen gitu kan, yang di pertanian gitu, akan stuck di situ aja. Tapi kalau di multi pihak ini akan bisa memasukkan model-model bisnis yang lainnya, termasuk ini sekarang yang lagi hype kan tentang industri kreatif kayak gitu kan. Jadi nggak hanya sekedar yang punya modal aja yang diberi kesempatan, atau yang punya skill aja, tapi semuanya itu punya peranan masing-masing, dan itu dibicarakan atau didiskusikan, dimusyawarahkan secara kekeluargaan dan semuanya menerima itu kayak gitu. Itu sih. Nah, tapi tantangannya karena di sini banyak pihak. Dalam pengambilan keputusannya itu kan ada presentase-presentasenya. Itu kan agak rumit ya Kak gitu kan. Misal nih kita mau rapat anggota gitu kan, dalam menentukan satu unit bisnis baru gitu kan. Itu kan harus obrolin kan sama seluruh anggota gitu kan. Nah, di sini ada kelompok A, kelompok B, kelompok C. Kelompok A maunya dulu, gini nih rapat dulu gitu kan. Kelompok A dengan persentase 40% gitu kan. Kelompok B 30%, kelompok C itu 30% juga kayak gitu kan. Nah, ini kelompok A sepakat, kelompok B tidak sepakat, kelompok C juga tidak sepakat. Berarti ini kan ada 60% yang tidak sepakat. Nah, itu untuk mengarah ke sananya itu yang agak
ada tantangan dan untuk di Indonesia itu kan belum ada gitu kan, Betul. referensinya belum banyak Ya. gitu kan. Jadi kita masih mencari-cari pola Ya. gitu kan yang sekiranya bisa mempermudah itu kayak Oke. gitu sih. Itu Baik. tantangannya. Waduh, seru sih tapi ya. Berarti Kalau ngomongin koperasi kayaknya selalu seru deh. seru ya. Koperasi tuh emang seru banget sih. Dari kemarin-kemarin kita ngobrol juga dengan Dan beberapa anak muda narasumber. harus tahu koperasi. Nah, sekarang lagi hype banget dan koperasi ini mulai bertumbuh luar biasa 2 tahun betul, belakangan. betul, Diharapkan betul. 2023 nanti akan tumbuh koperasi-koperasi milenial yang luar biasa. Nah, kalau ingin yang multi pihak nanti saya kasih kontaknya Creapedia supaya kalian bisa belajar. Nah, sekarang kita masuk ke Creapedia. Gimana ini dulu sejarahnya berdirinya Iya, sampai tadi ada Creapedia. Itu luar biasa sih. Terus kemudian Creapedia ini berarti hanya di ekonomi kreatif ya untuk sementara ini? Oke, jadi Creapedia itu ada 3 bisnis yang sedang Ya. dilakukan gitu kan. Yang pertama itu di bisnis event organizer. Oh wow, oke. Terus yang kedua ada di digital marketing. Oke. Dan yang ketiga itu ada jasa konsultan koperasi. Jadi buat sobat UKM yang bingung nih Oke. untuk mendirikan koperasi bisa hubungin Creapedia juga. Oke, jadi bisa ngobrol sama Creapedia dan bisa didampingi juga nantinya, Betul. supaya tidak bingung ya nanti kalau Ya. memang benar-benar serius punya komitmen untuk bikin yang namanya KMP gitu ya Mbak ya. Betul. Nah, ini itu kenapa dulu teman-teman memilih koperasi multi pihak ini? Karena dari yang komunitas Iya, tadi ya komunitas akhirnya. tadi. Jadi ingin punya wadah gitu ya bareng sama teman-temannya. Kok yang Delala partnernya ini pas gitu ya. Yang satu emang sukanya bisnis dan ngerti ngejalaninnya gimana. Yang dirimu emang sudah basicnya dari Kopma gitu ya. Betul. Luar biasa. Nah, aktivitas nih sekarang seperti apa Creapedia? Oke, sekarang itu lebih banyak di jasa konsultan koperasinya. Ah, gitu oke. kan. Jadi sebelumnya, jadi kayaknya kita lagi mencoba ini ya, karena baru banget ya kita Benar. legal itu di bulan Agustus gitu Ya. kan, legal di bulan Agustus, September Oktober itu kita banyakin event, maksudnya yang kita kerjakan tuh event, gitu Oke. kan. Banyak banget eventnya gitu kan. Terus di November Desember ini kita lagi banyak di jasa konsultannya, karena Oke. ya kita ini kan baru ya di 2022 menjelang 2023 gitu kan, kita pengen semua bisnis kita akan jalani semaksimal mungkin gitu. Oke. Dan mana sih sebenarnya yang sekiranya yang paling profitable itu yang mana sih? Yang Oke, itu pasti, akan menjadi ya. prioritas di 2023. Jadi kita sekarang lagi mencoba fokus di jasa konsultannya Ya. gitu kan. Kalau kemarin itu kita fokusnya di jasa event organizer, Ya. terus sekarang di jasa konsultan. Wah, luar Kayak gitu biasa. sih Kak. Cuman kalau yang di digital marketing, kita itu ada pengelolaan akun media sosial kayak gitu. Oke, jadi sobat bisa ke UKM, Creapedia juga yang membutuhkan jasa itu bisa nanti kontak sama Ya. Kak Luni dibantu sama timnya gitu ya. Yap. Oke, koperasi KMP yang seperti Creapedia ini bolehkah juga atau membuka kesempatan untuk bermitra nggak sih Mbak? Sangat terbuka sekali. Dan bentukannya seperti apa dan mitra yang bisa join ke Creapedia ini seperti apa Mbak bentukannya? Oke, gini, kita bisa menerima anggota Ya. atau hanya bermitra saja. Oke, Jadi kita ambil contoh dalam pengelolaan event. Di Oke. dalam event itu kan nggak mungkin Creapedia sendirian. benar. Pasti butuh stakeholder lainnya Iya, gitu iya. kan, catering dan sebagainya Iya. gitu. Jadi kita bisa bermitra dengan siapapun. Jadi kalau Oke. Creapedia hari ini itu bermitra dengan SBW tadi, Oke. Setia Bakti Wanita. Tetangga ya, Kak. Tetangga, gitu kan. Nah, SBW ini yang support di air mineral. Oke. Beliaunya punya produk air mineral, terus anggotanya itu kan juga punya catering. Sedangkan di Benar. dalam event itu selalu butuh catering. Jadi akhirnya kita bermitra dengan SBW Ya. untuk masalah catering di setiap eventnya Creapedia, Wah, gitu kan. Jadi kayak ya. misal Creapedia lagi ada event dengan ini, gitu Ya. kan. Nah itu cateringnya dengan koperasi SBW, gitu Wah, kan. Air mineralnya juga keren. pakai, nah kayak gitu. Ya. Terus
Di jasa keuangan juga, misal nih di dalam event itu Ya. kan butuh modal awal karena Bener. pasti klien akan bayarnya itu di akhir. kayak Betul, gitu. bayar Nah, mundur itu ya, dia, Kak. bayar mundur kayak gitu kan. Kalau nggak gitu ada termin-terminnya. Iya, gitu iya, kan. iya. Oh, jadi kita bisa jadi investor ya? Bisa Oke. gitu kan. Itu juga bisa gitu kan. Oke. Investor yang hanya sekedar buy project Ya. atau memang menjadi anggota kelompok pemodal. Oke. Ya, Jadi itu. secara reguler bisa enak dapatnya betul. sebenarnya. Nah, Kalau by project aja by kan project aja ya setelah project sekali, itu selesai betul. ya jadi nggak dapat SHU. Ya. Tapi ada juga karena di dalam kita ambil case kemarin kita ada event gitu kan dan kita butuh dana yang cukup besar gitu Ya. kan. Terus kalau kita menawarkan ini ke kelompok pemodal kita ternyata Betul. nggak nyukupi gitu Ya. kan. Mau nggak mau kita ambil pemodal dari luar kayak gitu. Baik. Jadi, seperti itu. Terus di dalam jasa konsultannya kita juga bermitra dengan para konsultan-konsultan yang sudah expert di koperasi kayak gitu, Oke. gitu kan. Jadi nggak hanya di anggota aja gitu. Kita di Baik. anggota punya gitu. Iya. Kita juga kalau memang ada case-case yang sekiranya memang butuh Betul. konsultan expert ya kita bermitra kayak gitu. Jadi mitra-mitra Iya, kita iya. ada di mitra bisnis kayak Iya. gitu kan. jadi Seperti terbuka itu. banget kesempatannya lebar seperti yang dijelasin Betul. oleh Kak Luni tadi, Iya. dinamis gitu ya. Nah, itu Iya. prinsip dasarnya. Jadi lebih luas, lebih enak Iya, kalau gitu. sekarang kan eranya kolaborasi ya. Bener. Nah, ini bahasanya juga kalian bisa kolaborasi bareng. Nanti tinggal dikontak aja. Nanti di akhir akan saya kasih kontaknya. Nah, udah mau 2023 atau bahkan video ini ditayangkan 2023. Happy New Year ya sobat KUKM. Selamat tahun baru. Semoga 2023 Ya. itu semakin Harus itu udah harus deh. Nah, resolusi nih dari Krapedia untuk 2023 akan ada apa? Ada target-target tertentu atau bahkan ada yang baru? Kalau yang baru belum ada sih, Ya. belum ada. Cuman untuk di 2023 kita ingin melengkapi karena Krapedia juga cukup baru gitu Ya, kan. Jadi kita betul. ingin melengkapi perangkat-perangkat organisasinya Oke. gitu kan secara administrasi. Memang kita masih fokus di bisnisnya ya gitu karena kalau kita fokus di administrasi aja itu takutnya kita nggak dapet cuan gitu. Bener. Jadi- Karena kita harus mikirin anggota juga. Betul, kayak gitu. Jadi fokusnya nanti di administrasi kita Iya. lengkapi gitu kan di awal 2023 gitu kan karena kita mau rapat anggota tahunan gitu Iya. kan di awal 2023. Terus kita pengen mencoba strategi-strategi baru karena memang di 2022 ini kita banyak trial errornya ya gitu kan. Trial error, Iya, betul. gitu kan, dalam menjalankan bisnisnya, Iya. menjalankan roda Karena kan bisnis baru itu. juga Ya, ya. betul kan. Jadi kita besok tanggal 45 kita baru mau ada rapat gitu kan sama anggota gitu Yeah. kan. Kita mau mengevaluasi semuanya dan kita akan bikin roadmap baru gitu Oke. kan gitu. Jadi untuk resolusi 2023 kita hanya ingin Krapedia tetap berjalan Oke. sesuai dengan visinya gitu kan. Tetap bisa memberikan dampak positif ke seluruh anggotanya gitu Yeah. kan. Karena seluruh anggota Krapedia pasti punya kepentingan-kepentingan gitu kan. Benar. Jadi bisa mengakomodir semua Iya, kepentingan. iya. Kepentingan ekonomi, kepentingan sosial gitu kan. Bahkan sampai kepentingan budaya mungkin juga kayak gitu. Bisa jadi. Tuh. Terus kita semakin solid aja sih karena Benar. kita memang belum berani banyak. Saat ini anggotanya Krapedia 12 gitu kan. Kita belum berani banyak nambah karena kita pengennya tuh bondingnya itu kuat banget Betul, biar betul. support bisnisnya juga kuat gitu Oke. kan. Jadi semakin solid gitu kan dan nanti bakal banyak yang masuk dan Ya. supporting Krapedia, Krapedia bisa menjadi lebih kuat lagi kayak Wah, gitu sih. keren Terus sih ini. kita juga pengen, kita nggak pengen hanya untuk Krapedia aja ya, Ya. tapi kita juga pengen bisa menginfluence Ya. anak-anak muda terutama komunitas-komunitas untuk berkooperasi gitu kan. Yes. Biar mereka itu nggak hanya sekedar berkomunitas gitu Oke. kan. Jadi komunitasnya tetap berjalan gitu Yeah. kan. Skill mereka, hobi mereka Yeah. itu tetap berkembang, tapi
bisnis mereka juga berjalan. Yeah. Nah, kalau mereka hanya sekedar bisnis sendiri, Yeah. takutnya itu kan effort yang dikeluarkan gede banget gitu Betul. kan. Tapi kalau kita bersama-sama itu kan Jadi lebih ringan supporting. ya. Nah, Ditambah kalau ada masalah-masalah itu kalau sudah berkoperasi kan sudah berbadan hukum nih gitu ya. Jadi lebih aman sobat KUKM begitu. Nah, oke. Terakhir boleh kasih apa ya, tips, semacam tips atau masukan untuk teman-teman yang ingin berkoperasi atau bahkan udah punya koperasi tapi ingin multi pihak deh gitu. Gimana sih, Wak? Oke, yang pertama tipsnya harus tahu tujuan visi awalnya ini apa. Oke, that's why penting ada di fixin dulu internalnya supaya nanti ketika maju itu suaranya satu. Betul, harus punya big way-nya dulu. Benar. Ya kan? Tahu big way-nya kenapa harus berkooperasi, kenapa harus kooperasi Ya. pihak gitu kan. Takutnya kalau hanya ikut-ikutan hari ini dengerin Luni ngomong tentang kooperasi Kayaknya seru nih. sedikit gitu kan. Tapi nggak bertanggung jawab gitu kan. Kebanyakan Nah, kooperasi di benar. Indonesia itu kan hanya papan nama aja Kak, banyak banget kan kooperasi di Indonesia gitu kan, di awal-awal semangat gitu kan, terus habis itu setahun 2 tahun udah selesai, atau mungkin yang paling menyedihkan adalah kooperasi kebentuk karena adanya hibah. Waduh, dimana orang-orangnya juga tidak punya tanggung jawab dan tidak berkomitmen ya. Jadi itu bahaya banget sih. Visi dan tujuannya, big way-nya itu seperti apa gitu kan. Baru tuh. Tentukan partner yang cocok gitu kan. Dari Ah, pasti iya. nggak mungkin kan kita langsung klik sama partner gitu kan. Oke, jadi prinsipnya sama sih seperti UKM juga ya. Kalau ingin upscale, terus kemudian ingin berpartner, nah partnernya ini harus sama visinya. Kalau enggak, aduh, nggak bisa jalan gitu. Emang kalau namanya partner tuh namanya juga partner, jalannya harus sama ya. Oke, ada lagi Kak terakhir untuk tipsnya? Yang terakhir terkait multi pihak. Iya, kalau untuk multi pihak karena partner itu, terus habis itu nanti karena ada pembagian kelompok-kelompok itu, kalau visinya udah jelas pasti nanti pembagian itu juga akan equal gitu kan. Iya, benar. Ya gitu. Terus yang ketiga, tentukan bisnis yang cocok gitu kan. Yang sesuai dengan kemampuan dan skill ya, skill yang dimiliki oleh. Jadi nggak hanya sekadar, kebanyakan banyak yang salah perception gitu kan. Koperasi itu sama halnya organisasi, padahal koperasi ini bisnis. Jadi bisnisnya harus jalan, nggak hanya organisasinya aja yang jalan. Tuh, dengerin sobat KUKM. Jadi udah seru banget ya koperasi hari ini. Luar biasa. Nah, ini teman-teman yang mau belajar boleh ya nanti DM ke medsos nih yang paling banyak dipergunakan sekarang, Instagram kemana Kak? Ke Krapedia Official, @krapedia_official. Instagramnya ada di @krapedia_official. Boleh juga WA ini ada, boleh aku share ya, di 085161306932. Ada teks di bawah, boleh nanti dibantu ya, dibantu sama teman-teman. Ada nomor WA di 085161306932. Ada juga email kalau mau email lagi dengerin podcast ini, terus lagi ngerjain kerjaan, boleh email ke krapedia@gmail.com atau lihat di websitenya di krapedia.co.id. Luar biasa. Semua lini akses untuk digitalnya udah tersedia, jadi nggak usah repot, nggak usah bingung lagi deh. Tinggal dihubungin aja, Kak, aku mau konsul. Wah, itu udah ada tuh konsultasi jasanya. Kemudian aku mau pakai EO-nya gitu ya, bisa. Atau mau belajar soal KMP multi pihak juga bisa sama Kak Luni dan timnya. Gitu ya Kak Luni? Oke, luar biasa. Sinobar kali ini kita ngobrol bareng Luni Nanda Rohmawati, CEO Koperasi Jasa Multipihak Krapedia Sejahtera soal koperasi multipihak. Sinobar kali ini cukup sampai di sini. Tika Sulistia pamit. Kak Luni? Oke, saya juga pamit. Salam koop. Luar biasa. Mari berkooperasi karena koperasi itu keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Thank you Kak. Thank you. Gini ya.